yang jelas pasti kenapa saya bilang saya masuk neraka, karena banyakkan dosa. Nah, nanti Ibu coba nanti ya. Ibu baca nanti Maryam 19 ayat 71. Nah, surat Maryam 19 ayat 71 itu yang Ibu bilang betul semuanya itu. Nanti bacalah. Nanti baru Ibu renungin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Risuli Lubis. Sebelum kita melihat tayangan video ini, jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke sebanyak orang menjadi berkat. Anda sudah mendukung pelayanan, bahkan Anda sudah melayani Tuhan ketika Anda membagikan video ini. Saksikan video. Oh gitu. Yang punya orang tua dua di situ kan. Tapi di sini udah lama. 1 tahun baru kok, belum lama. Yang lama yang bagian pasar itu. Oh, banyak juga yang datang. Yang mana? Yang datang kemari banyak. Kita langganan travel, lumayan. Oh, travel. Oh, pakai travel ya? Jadi misalnya mereka mau makan itu via telepon kan, baru Iya. misalnya mau menu nih. Ya. Kayak ini kan libur. Kalau hari-hari biasa kan masih travel anak sekolah bis kayak gitu kan, mulai persiapan menu dari sop, soto, tunjang, cincang itu mereka nelpon itu nanti Pak. Kayak gitu. Kalau di sini kan. Iya, Udah iya. kalau di kota-kota dia disiapin semua, kalau kita di sini kayak gitu. Oh, gitu. Iya, iya. Ini berapa jam lagi nyampe? Ke Jambi 6 jam. Bapak belum pernah? Dulu udah lama. Ini baru lagi 6 jalan jam lagi. ini, Pak. 6 Jalannya jam. yang jelek. Oh, jelek. Jalannya yang jelek. Oh, Dan jelek. ke Sungai Lilin, Bapak tahu Sungai Lilin? Sungai Lilin itu jalannya jelek. Jadi misalnya kami mau pulang bersama pun, misal ke Padang nih kan, lamanya di jalan. Padahal pakai mobil pribadi. Oh. Ini memang lewat Padang kan enggak? Kalau mau ke Padang kan ke Jambi, lewat Jambi. Oh, dari Jambi dulu. Jambi beda lagi baru kan. Ini masih Palembang Jambi. Jalannya Palembang Jambi. Jadi sendirian. Hah? Sendirian Bapak nyopir. Iya. Sama anak gantian. Sendirian aja. Ya, kalau udah biasa. Iya. Itulah kalau kita nggak dituntun kan susah. Bisa. Nah, sama waktu saya ada di Malang, saya tanya itu anak SD, kalau kau udah SD kemana? Dia bilang, oh SMP, kalau udah tamat SMP, SMA. Sudah tamat SMA mau kemana? Kuliah, kalau udah kuliah mau kemana? Oh, dia bilang nikah, kalau udah nikah kerja. Kalau udah mau apa? Kerja. Udah itu nikah, punya anak, dia bilang. Kalau udah punya anak, tua. Kalau udah tua kemana? Mati loh. Kalau udah mati kau, ya nggak tahu lah, kata mau kemana. Nah, Itu tujuan. iya, itu dia nggak ada. Sama kalau kita nggak ada yang nuntun begini, ya kita nggak tahu sampainya kemana. Nah, contoh, nama ibu siapa? Putri. Namanya Putri. Nah, kalau udah mati kemana? Nggak tahu lagi Pak mau kemana. Nah, Kalau udah tahu. Ya jelasnya nggak ada lagi yang dicari. ah, iya. Nggak ada lagi yang mau kita tuju. Nggak ada lagi yang kita impikan ya kan. Oh, berarti mati selesai dong berarti. Selesai. Kalau udah mati di dalam kubur. Ah. Kan ada ini. Ada Dunia berikutnya. ya, alam berikutnya, entah surga neraka. Itu nanti baru diperhitungkan. Nah, sampai mana? Surga atau neraka? Kurang tahu Pak. Yang jelasnya kita tergantung amal ibadah ya kan. Iya. Buat yang tahu hanya Tuhan. Tapi kalau misalnya kita dapat menentukan mana yang surga, mana yang neraka, nggak bisa lah kita menentukannya Pak. Yang jelasnya pasti. Nah, sekarang kalau amalnya banyak nih, Pasti ke surga. ya tapi kan dia dosanya ada juga. Pasti itu dipertimbangkan, diperhitungkan. Ya, kan ke surga harus suci, nggak boleh ada dosa. Iya. Nah, sedangkan manusia kan Pasti ada dosa. pasti ada dosa. Enggak lah, Pak, pasti. Cara berpikir kita salah aja udah dosa kan? Artinya gini, bukan hanya mencuri, merampok, zina berdosa, tapi kita berpikir tentang orang ini jelek, kita udah dosa kan? Nah, Dosa itu bukan meliputi dia harus. jadi sekarang mana lebih banyak dosa atau Gimana aku? Yang jelasnya masih banyak dosa. Nah, berarti ke neraka Saya dong. jelasin neraka. Mati ke neraka dong. Lillahi ta'ala, iya. Iya, kalau sekarang iya Pak. Tapi gimana kalau tiba-tiba kita sekarang, tak besok kan kematian nggak ada yang tahu. Nah, ayo. Pasti ke neraka lah. Waduh,
Kalau kita hidup ini jangan kayak gambling, main judi, ya neraka lah. Ya jangan, surga harus ada kepastian gitu. Kalau misalnya neraka kan, wah, dosa semua ya kan? ya di situ kan kekal, disiksa terus disiksa. Iya, dulu pun saya pemahamannya sama. Kayak gitu. Iya. Pola pikirku belum berubah, bisa saja nanti berubah, bisa mungkin. Enggak, pola pikirnya dulu sama seperti kamu. Kan saya dulu di pesantren. Jadi sama pola pikirnya seperti itu. Bagaimanapun semua orang itu akan singgah ke neraka dulu. Karena bagaimanapun orang pasti banyak dosanya. Ya, pasti dia kesinggah ke neraka dulu. Kalau kesinggah neraka dulu, dia nggak mungkin bisa lagi ke surga, gitu. Tapi kalau dulu pemahaman saya kan, kalau orang udah ke neraka udah disiksa habis, diazab berapa lama gitu, bisa pindah lagi, ya kan? Kalau alam kekal kan nggak mungkin bisa. Sekarang gimana kalau misalnya ibu ya sudah tahu banyak dosa, mati masuk neraka, serem dong, ngeri dong. Nah, saya juga dulu gitu, tapi setelah pola pikir saya dirubah, terus saya tahu, oh ternyata amal ini ya, dia nggak bisa membuang dosa. Sekarang gini, amal kita ya, amal kita 100, dosa 50 lah ya. Dosa ini nggak mungkin bisa menghapuskan ini, ya kan? Kenapa? Karena dia ditimbang. Sekarang kalau ini nggak bisa terhapus, nggak mungkin kita bisa masuk surga. Karena apa? Karena surga kan suci, ya kan? Hanya orang-orang yang hidupnya suci lah baru masuk surga kan? Tanpa dosa. Kalaupun itu dia banyakkan pahala, tetap dia harus singgah dulu ke neraka karena menyelesaikan dosa dia tadi kan. Tadi kan dia banyak dosa. Tadi kan dosa dia kan ada. Ya nggak bisa selesai. Barulah saya setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, disitulah saya baru ternyata tahu. Iya, baru tahu ternyata nggak bisa kita mengandalkan amal, harus mengandalkan anugerah, kasih karunia. Contoh gini ya, contoh anak saya curi cincin saya, digadi sama kamu, sama ibu ya. Terus karena saya punya kuasa, misalnya taruhlah saya ini pejabat, terus saya ambil begitu saja, adil nggak kira-kira? Nggak adil, harusnya saya tebus dong. Kan itu kan kesalahan anak saya. Iya, harusnya saya tebus. Itu karena anak saya urusan sama saya, ibu urusan sama saya, kan itu anak saya. Harusnya saya tebus, baru adil. Makanya itulah sebabnya dengan keadilan Tuhan tadi, keadilan Allah tadi, dia tanya aja, ya Allah. Terus tanya, Yesus, kok ada nggak? Kok benar-benar nyata nggak? Bisa nggak memberikan petunjuk sama saya? Kalau saya mati gimana ini? Jadi netral. Jadi nanti saya yakin ibu dapat jawaban. Karena saya dulu begitu. Dulu orang pesantren. Iya, saya keras dulu. Nggak termasuk garis keras. Fanatik betul. Jadi sampai sekarang keluarga saya itu bukan sekarang. Dulu awal-awal mulai saya percaya sama Yesus ini. Keluarga saya itu caci maki saya semua. Semua ngucilkan saya. 7 tahun kemudian ibu saya pas sholat dia dijumpain Yesus. Ibu saya ikut Yesus. Terus ayah saya, adik saya, abang saya. Sekarang kita udah 50+1 lah. Istilahnya udah kebanyakan ikut Yesus lah ya. Daripada yang mereka masih di Islam. Jadi orang salah paham pikir mereka ini, ikut Yesus Kristen, keliru. Orang Kristen banyak nggak ikut Yesus. Kalau dia ikut Yesus, dia harus berani ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Itu aja kita udah dosa kalau kita melawan orang kan. Gimana coba? Kalau mau ikut ajarannya bener, ya
Jadi makanya tidak semua orang yang beragama yang dibilang orang Kristen itu mereka percaya Yesus, belum tentu. Masa Pak? Tapi aku pernah kerja nih ya, Hmm. pengalaman nih. Hmm. Aku tamat SMA itu tahun 2013. Aku Ah. kerja sama orang Medan namanya DL Sitorus, tahu? Oh, dia Restorus ya. Aku itu Ya. 3 tahun jadi kasirnya pribadi. Oh Aku ya. tetap seperti aku jarang tapi tahajud tetap. Hmm. Nah, Tapi jangan salah loh Bu. Kalau ibu betul-betul paham ajaran Islam, itu nggak sholat aja 3 hari berturut-turut neraka loh. Neraka memang Ah, aku jadi- tahu. Makanya kataku tuh mungkin Jadi, harus neraka. artinya, ya kan, ya itu ibu sendiri yang jawab. Iya. Saya tidak akan menjelekkan A dan B. Memang, Nggak pernah. ya memang Iya, begitu nggak pernah. ajarannya kan. Mm-mm. Nah, kan kasihan. Ibu. Jadi gini, saya yakin bukan kebetulan kita jumpa. Kenapa? Tadi dari sana, dari sana, anak saya dia bilang makan sini, enggak, makan sini, enggak, makan sini, enggak. Sini saya bilang, sini. Nah, padahal biasanya cara saya berpikir, di mana banyak orang makan, di situ Itu makan enak. makanan enak. Misalnya kita ke daerah manapun, yang penting Biar rame itu enak. pasti dong. Kok bisa Karena rame? itu belum tentu. Karena lidah, karena rasa. Ya, karena pemikiran itu maksudnya gini, di lidah kita mungkin beda, tapi lidah umum pasti enak dong. Enak. Kenapa kok rame orang terus kan gitu. Nah, seperti itulah juga dengan kita. Jadi maksud saya bukan kebetulan saya bisa di sini. Nah, maka ibu renungkan nanti malam lagi. Ya Tuhan, kemana-mana kok ya Allah, kok aku ketemu begini, ada apa? Nah, karena dulu saya juga gitu. Iya, awalnya saya nolak terus tuh. Lama-lama Kalau aku tuh bukan nolak ya Pak. Gimana ya? Itu balik ke hati-hati masing-masing kali ya. Kalau nolak tuh bukan mereka bicara ya aku terima. Ya masuk akal. Iya. Mereka bilang itu masuk akal. Ada benernya juga ya. Karena kita manusia kan pasti ada penilaian. Ini benar kok. Iya. Ya kata ya cuma kayak cerita, cuma sekedar cerita. Udah hilang, udah lalu hilang kayak gitu loh. ya. Jadi nanti ya tandanya gini aja, tandanya kalau ibu ketemu orang lagi kayak seperti saya, bukan saya loh maksudnya. Yang lain lagi. Yang lain lagi menceritakan gitu, ibu sebenarnya udah dipanggil. Kalau saya bilang saya kan nanti ibu bilang, karena bapak sekarang udah di sini, kebetulan. Sekarang kan, Enggak lah. sekarang kan, kalau ada orang lain ketemu, ibu udah dipanggil, ibu terserah ibu mau saya kasih tahu, ini tandanya menurut yang kita alami dan menurut kesaksian banyak orang gitu loh. Tapi itu kan kembali ke ibu. Kalau ibu bilang nanti datang lagi, bener besok ini datang orang seperti saya. Ini mah kebetulan aja. Itu terserah kan. Tapi saya kasih apa ya? Saya kasih gambaran. Polanya ke depan. Gitu. Kan. Iya. Kita setelah kita udah mati. Gitu. Iya. Udah biasa. Mungkin karena gabung kali ya, tapi namanya kami Islam ya aku tetap mengikuti, tetap aktif dan tetap nggak tahu lah. Jadi mereka tuh bercerita ya Pak, seakan-akan cerita udah cerita kayak di buku. Udah kita udah nggak buka ya udah. Kayak gitu ya namanya masuk hati ini ya. Ya biasa aja. Gitu. Makanya kan Karena gini, nggak kan lagi. saya sebenarnya tidak memberitakan apa yang saya yakini awal mulanya. Saya hanya meminta mau tahu cara pandang ibu gimana nih. Gimana? Ternyata semua yang kita temui termasuk saya dulu cara pandangnya sama, pasti ke neraka. Terus sekarang kalau kita aja, walaupun kita ini belum pernah ke neraka, belum pernah ke surga, ya kan? Tapi kalau kita sudah tahu bahwa neraka itu pasti menderitakan gitu kan? Berarti hidup kita hari-hari kalau ingat itu bisa menderita juga. Enggak juga lah Pak. Enggak juga, aku pribadi enggak loh. Enggak. Aku pribadi Berarti ibu udah siap kalau ke neraka udah siap. Berarti udah siap ya. Caranya dosa memang nanti benar itu kan dipertimbangin lagi. Ya. Kalau kami orang Islam kan Pak yang tahu dosa itu yang tahu neraka atau surga itu enggak ada yang tahu kalau kami Islam ya. Yang tahu cuma Allah Taala. Kenapa dia yang tahu? Karena yang namanya orang punya dosa pun tapi dia bisa masuk surga dengan satu hal itu bisa juga. Karena kan Allah kan Maha Pemaaf. Nih bagi Maha Pengampun. Kalau bagi kami Islam jadi bagi yang memang sih kalau misalnya orang Kristen pola pikirnya seperti itu, tapi kalau saya pribadi itu beda. Jadi benar kata Bapak, hampir rata-rata orang yang punya agama beda dengan kami, hampir rata-rata dia berpikirnya
ngancak itu. Mereka ada yang namanya penebusan dosa. Tapi kalau bagi kami itu setelah kita mati, meninggal tuh kan, namanya dosa, surga neraka itu dipertimbangin lagi sama Allah. Nah, jadi nggak ada yang tahu kalau bagi kami nih maksudnya atau neraka yang jelas pasti. Kenapa saya bilang saya masuk neraka? Karena banyakkan dosa. Nah, nanti Ibu coba nanti ya. Ibu baca nanti Maryam 19 ayat 71. Nah, surat Maryam 19 ayat 71 itu yang Ibu bilang betul semuanya itu. Nanti bacalah. Nanti baru Ibu renungin. Ada kok. Kok Ibu renungin? Nanti gini loh. Dalam kisah banyak orang cerita dan memahami ayat-ayat tertentu, memang mereka harus ke neraka dulu. Memang mereka harus ke neraka dulu. Nah, sekarang saya tawarkan sesuatu yang nggak ke neraka dulu. Nah, tapi Ibu milih ke neraka dulu ya nggak ada masalah, ya kan? Nggak ada masalah. Nah, sama seperti gini loh. Yang satu bilang, wah, ini Indomie rasa ayam ini enak. Yang satu bilang yang rasa bakso kan gitu kan. Nah, tapi kalau kau makan yang rasa bakso, masalahnya memang enak ini, ya kan? Emang enak, tapi nanti tenggorokanmu agak masalah kalau sering-sering. Tapi kalau yang ini nggak ada masalah, tetap enak. Ya, jadi artinya ya semua pemahamannya sama, pasti ke neraka dulu, pasti. Ya, tapi Ibu pernah didoain nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi ada yang pernah bilang mau saya doain nggak? Nggak ada. Nggak pernah. Nggak pernah kok. Mereka juga ngasih tahu kayak gini put, kayak gini, kayak gini. Bener kok kata Bapak, itu nggak ada yang salah. Aku juga kayak gitu. Malah itu ilmu kan. Iya. Pengalaman hidup. Betul. Tapi namanya sebuah agama, penentuan Allah atau Yesus itu hanya ada di hati seseorang yang mengambil. Itu nggak bisa juga bagiku nih ya. Walaupun kita bertemu banyak orang, kalau memang di hatinya masih ada letak satu Allah, itu nggak bisa berubah. Kecuali hatinya itu dibolak-balikan. Kenapa dibolak-balikan? Mereka tuh pola pikir dengan hati bisa berbeda loh Pak. Bicara pun bisa berbeda, tapi hati itu nggak bisa berbeda. Kata panggilan Bapak dari pesantren, yang mungkin agamanya kuat, yang nggak bisa goyah, kan bisa kuat tapi bisa berubah. Bukan, intinya bukan masalah berubah atau nggak berubah. Panggilan bukan masalah. Intinya konsep. Saya harus singgah dulu di neraka. Ya kan? Ibu baca nanti. Nah, tadi saya kasih ayatnya kan. Kalau ada di situ nggak ada. Biasanya ada kalau Ibu orang Islam. Ya, jadi Ibu sendiri yang ngomongin itu. Jadi saya kasih sekalian penguatan ayatnya itu. Jadi dulu pun pemahaman saya sama. Itu makanya hidup saya terus dulu. Aduh, gimana ini ya? Saya udah hidup baik, saya udah sholat, saya udah ini. Tapi kok masih mudah-mudahan gimana ini ya? Gimana? Sampai tiap hari saya berdoa terus supaya saya mati di surga. Terus bahkan saya doakan juga itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya doakan juga supaya Nabi junjungan besar saya Muhammad selamat, sejahtera dan keluarganya gitu. Nah sekarang, wah, gimana saya aja juga nggak jelas. Nah, terus saya doain lagi. Waduh, puji Tuhan lah, alhamdulillah ya. Hati Bapak Ya, masih alhamdulillah. goyah. Mungkin hati Bapak masih goyah. Bukan goyah, masalahnya konsep aja. Konsep saya nggak mau ke neraka dulu, udah. Ya kan? Sekarang gini. Sekarang kalau ada orang bilang kursi ini nggak kuat lama. Seandainya pun kursi ini kuat lama, berarti kita harus percaya omongan dia dulu, karena dia pembuat kursi itu. Dia bilang nggak kuat lama. Ya, kalaupun nanti ternyata kuat lama, ya nggak apa-apa juga, kan gitu. Tetapi kan udah pasti si pembuat kursi ini lebih tahu, nggak kuat lama, kan gitu kan. Terus ada orang bilang, ini kursi ini tahan lama. Itu ntar nanti nggak tahan lama pun saya nggak tahu. Tetapi kalau harganya misalnya sama, saya beli yang tahan lama. Nah, kalau harganya jauh beda, mungkin itu cara berpikir keuangan. Maksud saya, yang Ibu bilang itu keliru. Bukan ketetapan hati, kuat. Nah, keluarga saya juga semua kuat-kuat. Kan kita orang Pekanbaru, keluarga kita semua di Pekanbaru. Kuat-kuat. Tapi karena konsep itu, saya nggak mau ke neraka dulu. Itu aja. Iya. Nah, terus ditawarkan sesuatu yang kamu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ikut Yesus, kamu nggak akan masukin neraka. Tapi bukan berarti ikut Yesus terus boleh buat jahat loh, nggak boleh loh.
tetap loh ngampuni, mengasihi, tidak boleh sakit hati, tidak boleh buat Iya, jahat, bersih hati. tetap lah itu tetap. Tetapi dulu walaupun kita disuruh begitu, ya kan, jagalah hati dan macam-macam, tapi tetap konsepnya itu pasti harus singgah dulu di neraka. Sebab apa? Sebab manusia dari Adam dan Hawa itu sudah melahirkan orang-orang yang ada habit dosanya. Jadi bagaimanapun mereka ada pikiran ke sana. Cuma kadang-kadang dia tahan aja. Sekarang ibu aja ya. Ibu pernah nggak sering sakit hati nggak? Sering itu yang enggak. Ya pasti. Pernah lah. Ya pernah. sedikit banyaknya Ah, kan. kadang-kadang ya. Saking sakit hatinya bisa nggak orang berpikir aku bunuh aja dia, bisa nggak? Kalau sih enggak. Enggak ya. Oh ini ceritalah. Bisa nggak orang berpikir atau nggak usah dibunuh lah. Biarlah mati dia tabrakan. Nah, dibunuh kan mungkin karena takut dia masuk polisi kan. Ya. Sekarang gini. Sekarang ada orang bilang gini. Sakit hatiku sakit banget. Gua bunuh aja itu. Tapi kan dia nggak jadi bunuh. Dia nggak jadi. Di hatinya udah bicara seperti itu. Iya, di hatinya kan dia pengen bunuh terus. Dia sebenarnya nggak bunuh itu bukan takut karena Allah, bukan takut Tuhan, bukan. Dia takut masuk penjara. Iya kan? Nah, jadi orang yang sakit hati itu rata-rata pasti dia menginginkan orang lain yang menyakiti dia itu celaka lah. Celaka lah entah. Rasa sakit hati lagi. Tapi untuk membunuh karena ada undang-undang, ada hukum di negara kita kan. Bisa jadi juga dia takut dosa. Nah, takut dosa berarti dia udah berpikir celakalah kau, kan sama aja dosa. Misalnya gini kan, Dosa kan. ibu sakit hati sama saya naik mobil nih, biar orang tuh Iya. tabrakan kayak kan nih. Sebenarnya kan sama aja udah. Cuma dia nggak berani bunuh. Hmm. Kalau dia bunuh kan masuk penjara. Kalau saya tabrakan kan nggak masuk, dia nggak masuk. Tapi hati dia senang. Artinya saya udah mati juga kan gitu kan? Iya. Jadi gitu. Udah, oke lah. Saya ngasih pandangan aja. Iya. Berapa, Bu? Empat. Hah? 94. Oh, 9. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, ya begitulah kita melayani Tuhan. Kadang-kadang orang langsung terima, kadang-kadang nolak. Ada juga yang tidak nolak, dia terima namun tidak mau ikut Yesus. Tapi konsep keselamatan yang kita tawarkan itu sudah dia akui, itu konsep keselamatan yang top chair, markotop, yang bagus. Karena kalau kita benar-benar tadi dengar baik-baik apa yang dikatakan oleh Ibu Putri tadi, saudara, dia mengakui kalaupun dia ke surga, dia harus singgah dulu di neraka. Itu pengakuan dia. Dan yang berapa hari yang lalu pun yang saya upload, ibu yang orang Islam juga mengakui hal yang sama. Nah, jadi saya tawarkan yang tidak lewat neraka gitu loh. Yang saya tawarkan tidak lewat neraka, itu adalah penebusan Yesus. Ya, ibu itu sih setuju, itu bagus, cuma dia katanya tetap memilih Islam. Ya, tidak apa-apa, tapi yang penting Injil sudah kita sampaikan, ya. Tuhanlah yang membuat nanti bertumbuh. Tapi kan saya bilang tadi, ibu doa nanti malam, tanya Yesus, tanya Allah. Ya, kita serahkan aja sama Tuhan, kita doa. Ini sebagai edukasi buat semua kita, bahwa kita itu bisa memberitakan Injil dengan cara yang sederhana. Itu saja. Yang kedua, kenapa saya harus upload ini di YouTube? Ini edukasi supaya kita tahu bahwa kalau kita menyampaikan tentang iman kita, yang penting nggak menghina orang, ya nggak ada masalah. Ya, Tuhan memberkati saudara semua.